Indonesia mengambil langkah super cerdik yang berbeda dari Vietnam dan negara-negara lainnya yang bersinggungan dengan Natuna untuk membuat China mundur teratur di Natuna. Langkah seperti itu yang membuat China sekarang diam 1000 bahasa tentang Natuna yang masuk wilayah Indonesia. Tapi jangan lupa, padamkan tombol merahmu dan tekan jempol ke kami agar kami selalu bisa menyediakan berita-berita aktual dan terpercaya. Dilansir dari zonajakarta.com, ambisi China untuk menguasai Natuna Utara dari Indonesia sungguh tak dapat dibenarkan. Ujung-ujungnya nanti bisa jadi China melakukan agresi kepada Indonesia di Natuna Utara jika hal itu terjadi. Lucunya, Indonesia selama ini tak pernah mengganggu urusan dalam negeri China. Justru Beijing lah yang mematik api konflik di Natuna Utara. Bagi Indonesia, perdamaian ialah keniscayaan yang harus dijaga. Namun NKRI haruslah tetap harga mati. China memprotes keberadaan pengeboran minyak Indonesia di Natuna Utara yang diklaim wilayah milik Beijing. Protes itu dilakukan China sendiri bersifat resmi, di mana mereka melayangkan surat ke pemerintah Indonesia. Anggota Parlemen Indonesia di Komite Keamanan Nasional, Muhammad Farhan, mengaku tahu isi surat dari pemerintah China tersebut. Ia menegaskan, Indonesia akan tetap pada posisinya mempertahankan Natuna Utara. Indonesia adalah pemimpin di ASEAN dan jangkar tatanan berbasis aturan di Indo-Pasifik. Tetapi Amerika Serikat tetap terlibat secara mendalam di Indo-Pasifik. Dan kami, serta mitra kami percaya bahwa cara terbaik untuk mencegah konflik adalah dengan memperkuat nilai-nilai bersama kami, tambahnya. Amerika Serikat pun dan negara lainnya menyatakan bahwa Indonesia ialah pemilik sah Natuna Utara, sesuai dengan UNCLOS 1982. Kami mendukung upaya kuat Indonesia untuk menjaga hak maritimnya dan melawan agresi RRT di Laut China Selatan, termasuk di zona ekonomi eksklusifnya di sekitaran Kepulauan Natuna, tegas stat.gov. Karena Amerika Serikat dirasa belum cukup untuk menguatkan klaim tersebut, maka Indonesia melakukan langkah-langkah cerdik dengan menggandeng Rusia sekalian Inggris. Dikutip dari indianarrative.com, Indonesia rupanya menggandeng perusahaan pengeboran minyak Sarubeznev, Rusia, dan konsorsium Harbour Energy, Inggris. Keduanya bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk melakukan eksploitasi minyak bumi di lepas pantai Natuna Utara. Di Natuna ada gas bumi senilai 600 miliar kubik yang bertempat di Blok Tuna, 10 km dari ZEE Indonesia. Indonesia mengadopsi strategi cerdik di Inggris dan Rusia untuk menghadapi tekanan China, ujar Baladas Gosal, mantan profesor dan ketua kajian Asia Tenggara Universitas Jawaharlal Nehru, kepada India Naratif. Jakarta mencari dukungan dan konsorsium Harbour Energy Inggris dan perusahaan minyak negara Rusia Sarubeznev untuk meletakkan pipa di Laut Natuna Utara untuk terhubung dengan jaringan lepas pantai Vietnam, tambahnya. Adanya backingan perusahaan besar Rusia dan Inggris di Natuna Utara, jelas China mati kutu di sana. Dengan kebijakan ini, maka Indonesia adalah satu-satunya negara yang mengambil langkah paling pahit untuk China. Karena jika 2 kilang minyak itu kena ganggu China, Rusia dan Inggris tentu tidak akan tinggal diam. Bukan cuma Indonesia saja yang ditentang pengeboran minyaknya oleh China, Vietnam pun demikian. Bedanya, Vietnam mencari dukungan dari Jepang untuk hal ini. Tentu, Jepang bukan hal yang terlalu ditakuti oleh China, karena sampai saat ini pun Jepang banyak diganggu soal kepulauan yang diklaim China. Terlepas dari keberatan Beijing, pengeboran berlanjut selama 6 bulan dan selesai November lalu dengan Bakamla, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Dan Indonesia mengklaim keberhasilan dalam usaha mereka melawan China, kata Baladas. Jadi, negara lain harus ikut cara Indonesia kalau mau China mundur teratur. Sekian berita dari kami. Tunggu berita-berita kami selanjutnya.